iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa ankum. Sampai wa minal muhimmi. Ya. Wa minal muhimmi hifzus sabi minas sibyan alladzina laisu min auladi ahlil khair wala minal magharisil thayyibah. Termasuk hal yang penting adalah menjaga anak-anak kita dari pergaulan anak-anak yang nggak baik. Itu kewajiban tuh. Kira-kira teman-temannya nggak baik nih, atau mengajak pada hal-hal yang nggak baik, itu kita cut. Jangan sampai anak kita kena ragi tercampur pergaulan anak-anak yang nggak baik. Itu salah satu kewajiban kita. Jangan dilepas saja, harus kontrol. Karena lebih banyak jeleknya tabiat anak-anak itu lebih banyak dipengaruhi oleh teman-temannya dibanding pengaruh oleh orang tua gitu. Anak-anaknya, teman-temannya lebih banyak mewarnai gaya hidupnya nanti. Wala min magharisi at-thayyibah, termasuk juga bukan berasal dari teman-temannya yang anaknya dari bibitnya nggak baik. Nah lihat nih, ini anak, lihat nih orang tuanya gimana. Kalau orang tuanya memang gak mabok, bertato, gak bener hidupnya lah. Nah, anak kita kalau bisa mah dijaga, jangan sampai bergaul. Jaga jarak gitu. Bukan berarti diidentikan pilih-pilih teman, terus kalau orang tuanya jelek berarti anaknya juga jelek. Kalau orang tuanya baik, anaknya juga baik. Enggak gitu juga. Paling enggak dari sini ada barometer. Anak kita ini pantasnya nih gaulnya sama siapa. Kecuali kalau itu anak sudah punya filter yang kuat, dia bisa memilih di dalam pergaulannya, dia ini baik, ini enggak, dia bisa pilih. Sekarang kan dalam kondisi seperti ini, asobi gini, apa aja yang dia dengar, apa yang dia dapat, apa yang dia terima dari teman-temannya, itu diterima mentah-mentah gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Faqad qila, sungguh telah dikatakan bahwasannya aktsarul fasadis sibyan min ba'dihim li ba'din. Kebanyakan rusaknya anak-anak itu berasal dari pergaulan sesama mereka. Rusaknya pergaulan anak-anak itu biasanya karena teman-teman sepergaulannya. Kalau dia anak-anak itu, ya sebagaimana dikatakan, kalau itu anak suka gaulnya sama, anggaplah sama tukang minyak wangi, paling enggak itu anak pulang ke rumah cium-cium wangi lah. Kalau itu anak jualan minyak tanah, pulang-pulang kenapa minyak tanah, artinya teman itu mempengaruhi kondisi anak kita nanti. Waqad dzakara al-Imam Hujjatul Islam rahimahullahu fi kitab Riyadatun Nafsi. Sungguh telah dikatakan oleh Al-Imam Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali rahimahullahu, fi kitab, di dalam kitabnya yang bernama Riyadatun Nafsi. Nah, kitab Riyadatun Nafsi yang ada di dalam kitab Minal Ihya. Bayanan kafian syafian fi Riyadatis Sibyan. Ya di situ diterangkan tentang keterangan yang cukup lengkap dan memadai tentang kaifiyatil amal fi husni tarbiyatihim, tata cara untuk melakukan perbaikan pendidikan terhadap anak-anak. Kitab Ihya itu adalah kitab yang segala macam ada, lengkap, komplit. Sehingga tata cara kita mengajarkan pendidikan terhadap anak pun di situ ada, semuanya ada lengkap. Kitab Ihya. Wahada al-waqtu alladhi huwa min hinil wad'i ila hinil bulughi halu takhfifin minallahi azza wa jalla laisa fihi taklifun ala sibyan bisolati wal siyam. Dan hadal waktu alladhi huwa min hin wad'i, rentang waktu dari semula semenjak lahir sampai anak tersebut balik, halu takhfifin, itu semata-mata adalah keringanan yang telah Allah berikan kepada anak itu. Kan dari mulai lahir sampai dia belum balik itu kan nggak ada hukum apa-apa, nggak ada taklif. Itu anak nggak sholat, itu anak nggak puasa, nggak dapat hukuman apa-apa. Itu adalah semata-mata keringanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Laisa fihi taklifun, dan di rentang masa waktu itu tidak ada pembebanan hukum atau taklif kepada anak tersebut. Bisolati walasiam, termasuk berupa sholat ataupun puasa. Jadi nggak wajib, tapi walaupun nggak wajib, wajib kita harus membiasakan anak sehingga ketika nanti sudah balik dia sudah terbiasa, sudah habit dengan kebiasaan yang kita ajarkan. Bukan berarti kita ajarkan setelah dia balik, enggak, kaget dia. Jadi dari mulai dia masa sobi belum balik diajarkan cara sholat, berpuasa, cara sedekah, diajarkan sehingga ketika nanti sudah waktu dia sudah balik, apapun yang dia kerjakan dapat pahala, apapun dia sesuatu yang dilarang dia kerjakan mendapat dosa, dia udah tahu tuh mana yang dia harus kerjakan, mana tidak. Wala bighairihima minat taklifi syar'iyyah, dan tidak pula ibadah lain dari berbagai macam bentuk hukum syar'i tidak dibebankan sama sekali bagi anak yang belum balik. Illa makana 'alal auliya minal amri bidzalika, kecuali para walinya yang pemegang hak asuh anak atau orang tua, atau mungkin diserahkan kepada sebuah pondok pesantren misalnya. Itu semua adalah melakukan segala hal yang baik sebatas untuk mendidik atau membiasakan anak. Proses mendidik dan membiasakan anak yang harus kita terapkan kepada anak-anak sebelum dia balik. Wafil hadis, sebagaimana di dalam hadis dikatakan, rufi al-qalam an thalathatin anis sobi hatta yablugha, wa anin naim hatta yastayqiza, wa anil majnun hatta yafiq. Bahwasanya diangkat pena itu maksudnya tidak dicatat sedikit pun perbuatan anak tersebut, dicatat pena artinya tidak dicatat amal baik ataupun amal buruknya, hanya kepada 3 orang. 1, as-sobi, anak kecil, sampai dia nanti balik. Nah, anak kecil itu nggak ada hukuman apa-apa, sehingga di dalam hukum apabila seorang anak kecil melakukan kesalahan, pasti kesalahan itu ditimpakan kepada orang tuanya gitu. Jadi nggak ada alasan dia masih kecil, nggak bisa, nanti ditimpakan kepada orang tuanya. Jadi yang pertama adalah as-sobi, anak kecil sampai dia balik. Yang kedua, wa anin naim hatta yastayqiza, orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, orang kalau udah tidur nggak ada hukuman apa-apa. Sholat bablas, dia nggak puasa, lagi tuh. Segala perkara-perkara yang dibebankan ketika dia sedang melek itu kalau tidur udah nggak dicatat. Tidur, minum obat tidur, dosisnya kelebihan, harusnya 1 sendok dia pakai 1 sendok centong. Kalau dia sendok makan centong nasi, leg dia minum. Dia minum habis isya, dia tidur terus nggak bangun, nyenyak, bangun isya, dia nggak puasa, nggak sholat, dosa nggak dosa, nggak ada beban bagi dia. Kapan dia mulai dibebankannya? Setelah dia bangun. Nah, kalau dia udah bangun berarti harus diberesin tuh urusan dia yang selama tidur gitu. Jangan mentang-mentang tidur dah selesai, dianggap nggak ada, enggak, menjadi semacam utang yang harus dia beresin. Yang ketiga, naudzubillah, ini orang gila sampai waras. Orang gila sampai dia waras. Wa dzalika mannun minallahi wa fadlun wa lutfun wa takhfifun, dan itu semata-mata adalah karunia, keutamaan, wa lutfun, dan kelembutan, kasih sayang, dan tahfif, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang 3 orang tadi itu. Sedemikian masih sangat bijaksananya tuh Allah tuh. Ketika orang lagi tidur, belum balik, belum sadar dari gilanya, nggak ada beban apa-apa. 3 tahun dia gila, ya 3 tahun nggak ada beban. Nanti kalau sadar gimana? Sadar harus dibayar. Wa amalut tifli minat ta'ah allati takunu qoblal buluk fi sahaifi abaweh minal muslimin. Wa amalut tifli, seluruh amal ketaatan yang dilakukan oleh anak kecil sebelum dia balik itu tercatat di dalam lembaran-lembaran orang tuanya yang muslim. Nah, jadi kalau anak itu puasa,
anak itu sholat, kita dapat tuh. Enak kan gitu. Kita jadi enak banget. Nah, yang paling enak siapa? Yang paling enak emang guru ngaji di madrasah. Paling enak itu. Satu kelas ada 30 anak itu sholat, ngaji, puasa, kebagian tuh. 1 tahun. Tahun kedua 30 orang lagi yang ngaji, dapat lagi. Seumur hidup itu dia ngaji, seumur hidup itu tuh pahala ngalir terus. Itu nggak ketampung tuh nanti amal jariah yang diterima di alam kubur. Paling beruntung. Guru-guru ngaji ngajar alif-alifan, tuh untung banget itu. Sampai itu anak bisa baca Quran, bisa tadarus, bisa nanti dakwah lagi. Setiap huruf yang keluar dari itu anak, itu guru ngaji kebagian itu huruf-hurufnya itu. Dan nggak mungkin dia tersisa dia di neraka tuh nggak mungkin. Kenapa? Setiap mau disiksa itu ngalir terus tuh, dari muridnya yang ini, muridnya yang di Jawa, muridnya yang di Kalimantan, muridnya yang di berbagai macam penjuru Nusantara. Itu setiap dia baca ngalir terus tuh pahala ganjarannya. Jadi ketika malaikat azab mau menyiksa dia nggak jadi. Kenapa? Datang lagi bantuan, datang lagi bantuan. Itu paling beruntung. Sehingga Rasulullah katakan ada 2 yang paling beruntung di muka bumi ini. Yang lainnya nggak ada. Saking nggak ada yang lebih untung ya 1 yang belajar dan pengajar, alim wa muta'allim, orang yang ngaji sama yang ngajar ngaji. Nah, saya nggak bisa ngajar, yang ngaji. Sampai kapan? Sampai nanti meninggal terus saya ngaji. Bagaimana bisa? Saya nggak bisa bergerak. Gila, tinggal buka streaming kan bisa gitu, ngaji sambil udah di tempat tidur itu bisa sebenarnya. Wa alaihima, dengan catatan ya, dengan catatan anak orang tua dari anak tersebut harus muslim. Ini dikatakan abawaihi minal muslimin. Wa mahma ahsana min tarbiyatihi wal qiyam alaihi kama yanbaghi. Selama orang tua itu tersebut telah mendidik anaknya dan mencoba menunaikan kewajibannya sebagaimana yang telah digambarkan di garis bawahi untuk anak tersebut belajar. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala alla yuhayyibahuma minas thawabi a'malihi as-shalihah wa ta'atihi ba'da bulughi bal al-marju min fadillahi ayyakuna lahuma mithlu thawabi. Maka diharapkan dari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan la yuhayyibahuma, tidak akan mengecewakan kedua orang tua tersebut, min thawabi, daripada ganjaran pahala amal-amal soleh dan ketaatan ba'dal bulug, setelah balik anaknya. Akan tetapi al-marju, yang diharapkan dari keutamaan Allah itu adalah kedua orang tuanya mendapatkan mithlu thawabi, mendapatkan ganjaran yang sama dari amal yang dikerjakan anaknya. Itu maksudnya teh. Kenapa Allah nyuruh orang tuanya ngajarin sebelum balik? Supaya ketika itu anak itu sudah balik, anak itu belajar, anak itu sholat, puasa, tadarus Quran, itu apa yang dilakukan amal kebaikan, ketaatan dan kesolehan yang dilakukan oleh anak tersebut, itu pahalanya sama dirasakan oleh orang tuanya. Itu anak mendapatkan ganjaran pahala 100 derajat, orang tua dapat 100 derajat. Itu maka disuruh ngajarin. Makanya rugi kalau yang ibunya sibuk, bapaknya sibuk, terus anaknya dibiarin aja diterbengkalaikan dengan uang, yang penting asal dikasih uang jajan selesai, itu anak di kamar terserah. Rugi itu. Kenapa? Boro-boro mendapatkan ganjaran pahala dari ketaatan anaknya aja rusak. Nah, kerusakan yang dirasakan oleh anaknya tersebut itu dosanya ngalir terus ke kedua orang tuanya. Bayangkan, menanggung beban dosa sendiri aja udah berat, di sini harus nanggung dosa daripada anak-anak yang nggak keurus. Kalau nggak bisa, ada kemampuan, ya sudah, titipkan anak itu di pesantren, titipkan anak itu di rumah, titipkan anak itu di tempat pengajian, di madrasah, itu paling tidak. Jadi diarahkan ke tempat pendidikan enggak, anak-anaknya dibiarin bebas sesuai hidup dengan materi yang ada, akhirnya juga kehidupan keluarga itu pasti nanti akan kacau. Pasti akan kacau. Sesuatu yang sudah bertolak apa yang diajarkan pasti akan berantakan. Bagaimana tuh?
Ya. Wa yashhadu, dan hal itu dapat dibuktikan mawaroda sebagaimana yang telah diriwayatkan minal ahadis, dari berbagai macam hadis, fid du'a ilal huda wa dalalati alal khair, tentang mengajak kepada petunjuk, wa dalalah alal khair, dan menunjukkan kepada kebaikan. Orang yang ngasih unjuk kebaikan dan mengajak kebaikan, dia akan mendapat ganjaran yang sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Fa innahuma qad da'ahu ilal huda wa dalahu alal khair, karena kedua orang tua tersebut dipastikan sudah mengarahkan anaknya dan menunjukkan kepada kebaikan. Jadi orang tua kita harus melewati fase-fase ini nih. Apalagi sebenarnya untuk fase ini nih bagus didengerin sama pasangan muda nih. Artinya jangan, paling nggak nanti kan punya cucu itu. Nggak apa-apa, ini lagi fase ini. Nanti fase yang ketiga kan nanti ngerasa nih. Nanti kan punya cucu, punya anak, diarahkan. Nanti kalau punya anak lagi harus ini. Gitu. Ya. Mahma bila mana akhadha fi haqqihi binahwi ma dzakarnahu, selama kedua orang tua itu telah memenuhi hak kewajibannya dengan cara yang telah kita jelaskan sebelumnya. Minal ihsan, yaitu minal ihsani fi tarbiyatihi, yaitu mendidik anaknya dengan baik, wa amri bil khair, dan memerintahkan kepada kebaikan, wa targhi bihi fihi, dan menumbuhkan rasa senang berbuat baik, wa nahihi, dan melarang anisyar daripada perbuatan kejahatan, wa zajrihi anhu, dan juga melarang anak dari hal-hal yang buruk dan mencegahnya. Wallahu a'lam. Fa idza balagha tiflu, nah mulai nih. Kita udah mulai punya anak, udah mulai balik nih. Di situ udah mulai ada masalah-masalah. Ketika belum balik diarahkan nurut semuanya. Nah, ketika sudah mulai balik, dia sudah mulai bergaul, sudah mulai ada sedikit pertentangan apa yang kita sampaikan. Karena udah mulai apa yang dia lihat udah mulai banyak. Yang dia dengar udah mulai banyak. Nah, ketika kita memerintahkan, mulai ada sedikit melawan, menentang. Faida balagha tiflu, apabila anak tersebut sudah sampai ke dalam batasan balik, wahwa akil, dan juga dia berakal, faqad shara mukallafan, maka anak kita itu sudah menjadi pada tahapan mukallaf. Mukallaf itu adalah dibebankan seluruh syariat kepada anak tersebut. Wa tawajjaha ilaihi al-khitab, dan berlaku hukum-hukum Allah maupun tuntutan-tuntutan kewajiban al-muthalabah minallahi, daripada Allah Subhanahu wa taala, bil amri, yang berupa perintah, wan nahi, berupa larangan, wal wa'di, berupa janji, wal wa'id, berupa ancaman, wasawab, ada ganjaran pahala, wal iqab, ada siksaan. Nah, itu anak harus tahu tuh. Jangan dilihat hidup ini gratis itu. Jangan dianggap hidup ini gratis, hidup ini bayar. Bayarnya apa? Ya kamu harus ibadah. Jangan dianggap hidupnya berlalu begitu saja, hidup seenaknya, makan, tidur, terus seenaknya aja hidup. Jangan sampai anak punya pola pikir seperti itu. Anak itu harus ada pola pikir bahwa bilang hidup ini nggak gratis. Bayarnya gimana? Bayarnya ibadah. Allah nggak minta apa-apa, Allah minta kamu ibadah. Wa amarallahu al-hafizina al-karimaini minal malaikah ayyaktubalahu al-hasanat wa alaihi as-sayiat. Dan mulai dah kalau sudah taklif itu anak, Allah mulai memerintahkan hafizah ini kepada dua malaikat hafizah, dua malaikat pemantau yang lebih hebat sistem kerjanya dibanding CCTV yang paling canggih sekalipun. Karena sampai lirikan mata, keretakan hati kecatat semuanya. Lirik, terus bibir agak sinis, kecatat semua itu. Ada yang lewat, nah itu kecatat tuh. Sampai sedemikian kecatat tuh, kasih kode gitu. Semua kecatat, saking canggihnya malaikat ini. Allah merintahkan kepada dua malaikat pemantau karimenin, yang mulia, minal malaikah, yaitu Raqib dan Atid, an yaktubalahu, untuk mencatat segala amal kebaikan,
dan mencatat segala amal buruk. Nggak ada yang terlewat sedikit pun. Jadi setiap manusia itu ada 2 malaikat. Nama malaikatnya Raqib dan Atid. Ahaduhuma an yaminihi wa huwa sahibul hasanat wal akhar an shimalihi wa huwa sahibus sayiat. Salah satu daripada kedua malaikat tersebut ada yang posisinya di sebelah kanan. Nah, disebut dengan malaikat pencatat kebaikan. Yang malaikat yang satu lagi posisinya ada di sebelah kiri, yaitu mencatat segala amal keburukan. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Alaikum, wa inna, dan sesungguhnya alaikum itu pada kalian itu semua ada malaikat-malaikat yang mengawasi kalian, katibina, yang mencatat semua amal pekerjaan-pekerjaan kalian, ya'lamuna, yang mereka mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idh yatalaqqa mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qaidun ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan ketika dua orang yatalaqqa mutalaqqiyani, dua malaikat yang mencatat amal perbuatan, an yaminin wa an shimalin qaidun, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Ma yalfizu min qaulin, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan illa, kecuali di dekatnya itu pasti ada pengawas, yaitu malaikat raqib dan atid. Enggak ada yang terlewatkan, semuanya tercatat. Waqad umira ayyahfazu alaihi jami'a aqwalihi wa af'alihi minal khair wasyarr muddata hayatihi illa ayyamut. Dan sungguh telah diperintahkan ayyahfazu, malaikat tersebut, untuk memantau jami'a, seluruh aqwali, seluruh perkataan, wa af'ali, dan seluruh perbuatan, baik minal khair, baik perbuatan yang buruk, wasyar, atau juga perbuatan yang jelek, mudah, selama hidupnya sampai mati. Kalau udah mati udah selesai itu tugas malaikat, sampai matinya selesai. Jadi dari mulai akil balik dengan ciri-ciri yang 3 itu sampai dia mati, nah tugas malaikat nih mencatat semuanya. Nah, jadi anak-anak kita tuh harus tahu bahwa kalau dia sudah balik, dia sudah harus bertanggung jawab segala apa yang akan dia kerjakan, karena udah menjadi tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab orang tuanya lagi. Summa yahdura ma'ahu yaumal qiyamah hinna yaqifu baina yadayillah. Nah, balik lagi tuh malaikat nanti kapan? Summa yahdura, kemudian kedua malaikat itu yahduru, akan hadir bersama setiap orang yang dia dampingi. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hina yaqifu baina yadayillah, sampai di saat kita berdiri mempertanggungjawabkan semasa hidupnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak bisa ngapain. Ini laporan, nggak bisa ngapain. Fayashhadalahu wa alaih, maka kedua malaikat tersebut akan yashhadu, akan menjadi saksi yang meringankan ataupun saksi yang memberatkan. Saksi yang memberatkan dan juga saksi yang meringankan. Kalau Allah Ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahidun, bahwasanya akan datang tiap-tiap diri pada kita bersama dengan seorang malaikat penggiring, yang seorang lagi malaikat penyaksi. Ada malaikat penggiring, sa'ikun yang menggiringi, yang satu lagi malaikat syahidun yang menjadi saksi. Wa 'alal ab wal wali idza balagha tiflu ayyujaddida alaihi at-tadhkira bi ulumul iman wa ilmu amri wan nahyi. Nah, kalau anak itu sudah mulai masuk ke dalam balik, wa'ala, wajib bagi kedua orang tua maupun walinya untuk mereview kembali, mereview, mengingatkan ulang, jangan bosan-bosan mengingat ulang
Kemarin disuruh sholat, sekarang suruh sholat lagi. Terus besok mau sholat, ingetin lagi. Jadi jangan bosan-bosan terus mengingatkan, yujaddid, mereview, memperulang. At-tadzkir, peringatan kepada anak-anak kita bi ulumil iman, tentang ilmu-ilmu iman dan juga ilmu-ilmu syariat. In kana qad sabaqa alaihi minhum at-ta'rifu lidzalika wa tadzkir bihi qablal bulugh. Kalau memang sudah pernah diberikan kepada anak oleh orang tuanya lidzalika wa tadzkir, dan juga mengenai tentang mengingat bihi kepada anak tersebut qablal bulugh, sebelum dia balik. Fa inna hadzal ladzi sara ilaihi turun akhar walahu fihi sya'nun. Fa inna hadza, maka sesungguhnya kondisi anak sudah balik ini adalah menjadikan si anak kondisi pada tahapan pembentukan karakter. Nah, kalau sudah balik kan pembentukan karakter nih. Kalau salah saja kita mendidik anak, karakternya berubah. Karena disitulah mulai ada pembentukan karakter anak. Sya'nun. Wahwa, dan seorang anak wa in kana qad balagha wa sara mukallafan wa mukhataban bi amrillah. Meskipun seorang anak tersebut telah mencapai usia balik dan mukallaf, serta dia dituntut untuk mengerjakan perintah Allah, fahuwa muhtajun, dia tetap butuh gitu. Muhtaj ma'adzalika ila ziyadatil hissi, butuh terhadap penambahan anjuran daripada kedua orang tuanya. Jadi jangan sudah balik jangan dilepas di umur itu, jangan semata-mata tugas itu cuma ngasih makan, dia gede, dia tumbuh sehat, montok, udah cukup. Enggak sampai segitu gitu. Itu fisik. Makanya dikatakan orang tua itu ada beberapa orang tua. Satu, orang tua yang melahirkan, orang tua yang membesarkan anak, dan orang tua yang memberikan nafkah batin. Nah, guru termasuk orang tua juga, tapi yang memberikan nafkah batin. Kalau orang tua, nafkah fisik. Karena kalau orang tua kalau ngelihat anaknya montok udah seneng, kurus, resah, peduli itu anak nggak bisa baca segala macam. Nah, orang tua yang resah kalau anaknya nggak bisa baca Quran nggak segala macam, ya para guru-guru itu. Jadi orang tua itu ada 3. Mertua, orang tua yang melahirkan, mertua, sama guru, ada 3 orang tua. Wa tadzkir wa ta'rif, karena anak itu masih membutuhkan peringatan, wa ta'rif, dan pengajaran, bima dzukira wa bima ma'nahu, yang telah disebutkan ataupun yang merupai maknanya, min umuri, daripada urusan-urusan, allati, yang qad tawajjahat, yang telah diarahkan kepada anak tersebut, daripada urusan min wujubil faraid, dari urusan-urusan yang wajib, minas sholawati, termasuk dari urusan sholat, dan juga wasyami, dan termasuk urusan puasa. Dan juga harus diingatkan kepada anak berupa tarkil maharim, meninggalkan hal-hal yang haram. Jadi satu sisi mengajak kebaikan, jangan lupa yang haram juga harus diingetin, nggak boleh. Rajin sholat, rajin puasa, ujuk-ujuk di tempat tetangga lagi nolong, enggak. Sholatnya rajin, baca Quran rajin. Karena apa? Karena cuma diajarin kebaikan aja, diajarkan tentang meninggalkan yang haram ya enggak gitu. Sholat rajin, puasa rajin, tadarus rajin. Pulang-pulang bawa kantong kresek, wah apa itu? Mangga dari mana? Tetangga sebelah lagi berbuah. Dia nggak tahu, salah kita. Jadi harus diajarkan tarkil maharim. Di antaranya perbuatan yang haram itu adalah minaz zina, berbuat zina, wal liwat, perbuatan suka dengan sesama jenis. Nah, ini anak-anak kita sekarang lebih takut kita kalau bergaul dengan, dulu ada perasaan takut, anak bergaul dengan sesama lawan jenis aja kita udah takut. Sekarang ditambah lagi takut dia bergaul dengan sesama jenisnya, lebih takut. Jadi dengan lawan jenis takut, dengan sesama juga takut jadinya. Nah, makanya penting dikasihkan pendidikan dari sekarang. Ketika dia bergaul nanti dengan siapapun, dia sudah siap menjaga, membentengi dirinya dia masing-masing. Wasurbil khamar, minum arak, hal yang memabukkan. Bapak orang tuanya udah biasa di rumahnya menyediakan, jadi suatu kebanggaan tuh, nggak ngerti, di lemarinya dipajang botol minuman keras, bangga gitu. Karena mungkin bangga karena minumannya mahal, tapi jadi suatu kebanggaan di dia foto di botol minuman keras. Padahal kalau muntah kan malu, muntah
muntah yang luar paling lenca, Kangkung. kangkung gitu. Kalau orang bule mabok muntah masih mending kan, keju, asparagus gitu ya. Keren lah gitu muntahnya gitu. Ini kan enggak, oncom keluar, pete masih utuh setengah gitu, keluar gitu. Enggak, artinya kalaupun mereka mabok, kondisi lingkungan mereka tuh dingin dengan alasan kenapa dia minuman keras, menghangatkan badan, padahal juga nggak bakal hangat gitu. Nah kita mau ngapain nih ikut-ikutan gaya seperti itu gitu, nggak pantas gitu. Nah anak-anak sekarang tuh kadang lagi nongkrong, minuman dicampur, apa aja dicampur gitu, pokoknya apa yang ada dicampur jadi satu, sugan, mabok gitu. Wa akli amwalin nas, dan juga harus diajarkan meninggalkan perkara memakan harta orang lain bil batili, dengan cara yang batil, tidak sah, dan juga dikasih tahu tentang bahayanya riba. Gosip tuh banyak terjadi biasanya kalau di tempat-tempat komunitas kayak ini. Gosip nih dia nggak ngambil, hanya minjem nggak bilang. Nah, pas keluar dari masjid ditinggal mana ya, ada make, tapi besok kita sholat, ih ada lagi sendal nih gitu. Dia nggak ngambil, hanya dia pakai. Ya mungkin dia pergi ke kamar mandi, atau pergi dia ke kantin, atau pergi ke kamarnya dia, di kamarnya tinggalin, nggak dia balik lagi ke tempatnya gitu. Nah, itu biasanya banyak yang namanya gosap atau gosok, nggak boleh. Wal khianah, dan khianat. Nah ini diajarkan dari kecil nih, ya sampai udah tua biasa itu bohong, bohong sana, bohong sini, bohong bebek angsa kali, bohong sana, bohong sini, kebiasaan tuh. Dari kecil nggak diajarkan untuk meninggalkan perbuatan bohong, jadi udah terbiasa, jadi biasa aja gitu. Udah jadi habit, kebiasaan, kalau ngebohong itu udah biasa, jadi kebiasaan dari tua, kena bohong, kena prank semua satu. Wa in kanat hadil asya mimma yalzamu, meskipun hadil asya, semua yang tadi itu, mimma yalzamu, menjadi wajib bagi seseorang yang sudah balik, al-akil, dan juga berakal, talabu ilmihi, untuk menuntut ilmu tersebut binafsi, secara pribadi. Nah, anak itu kalau sudah balik berakal, wajib bagi dia untuk menuntut ilmu, mempelajari hal tersebut. Illam yakun qad alimaha min qabli bulughi, jika belum diketahui sebelum dia balik. Fa innahu baqiya 'alal aba wal auliya ayyuhissuhu wa ayyuharriduhu 'ala ilmi dzalika wa 'alal amali bihi tadhkiran wa nasihatan. Dikarenakan masih ada tuh sisa-sisa kewajiban kita terhadap anak, dengan ayyuhissuhu, untuk memberikan dorongan dan tekanan kepada anak tersebut untuk mengetahui dan melakukan amal-amal sebagai macam peringatan dan nasihat. Jadi nggak boleh dilepas kalau sudah balik. Imma, terkadang alal wujub, wa imma alal nadbi al muta'akkad. Terkadang hal itu wajib dan terkadang hal itu sunnah yang sangat dianjurkan. Memang yahtalifu dzalika, berbeda-beda kondisinya, bikhtilafil aba wa ahwalil aulad, berbeda-beda kondisi orang tua dan kondisi anaknya. Orang tuanya memang ada ilmunya, berbeda dengan orang tua yang tidak punya ilmu. Ada anaknya yang nurut, ada anaknya yang nggak nurut, semuanya berbeda satu sama lain. Faida, maka apabila balaghat tiflu faqad dakhala bi bulughihi fi awali turi syababi minal umuri. Kalau anak itu sudah masuk ke dalam usia balik, maka anak tersebut masuk ke dalam tahapan disebut dengan anak muda, syabab. Nah, jadi ada tahapannya tuh. Ada sobi. Sobi kalau sudah dia balik disebut dengan syabab, anak muda. Disebut dengan syabab. Di mana syabab tersebut adalah wahwa minhu halin nasyat wa iqbalul quwwah wa akmanuha wa ajdaruha bi kasbil hasanat wal amali bis solihat wa ijtinabi sayiat wal a'malil munkarat. Karena di usia muda tersebut, usia puber tersebut, disitulah semuanya pada puncaknya.
puncak kesempurnaan, baik kemampuan, berbuat baik, dia berbuat amal soleh, dan menghindari segala keburukan dan menghindari segala kemungkaran, itu pada puncak-puncaknya bagusnya usia puber anak itu, usia pemuda. Makanya ketika usia muda itu harus dijaga tuh anaknya sampai salah gaul, karena memang optimalnya. Kalau orang bilang tuh muda, mangga lagi mungkal matang. Mangga lagi ranum-ranumnya, lagi bagus-bagusnya, lagi sempurnanya tuh anak kalau sudah balik gitu loh. 5 fihi, karena sesuatu yang terdapat pada usia itu tawaffuru nasyat wastikmalil guwah wa iqbalul umur. Karena ketika pada usia setelah balik tersebut itu terdapat usia berupa memiliki ketangkasan prima, kekuatan yang sempurna, dan usia yang belia, lagi bagus-bagusnya. Kalau orang bilang lagi berondong-berondongnya. Nah, walaupun demikian, hati-hati, sya'nun, kondisi tersebut adalah mukhtirun, kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kalau nggak bener nih jaganya. Mukhtirun wahalun mukhawifun al-ghalibu fihi 'alal katsiri minasyabab awi aktsarihim. Nah, kondisi itu adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan sangat mencemaskan, al-mukhawif, dan situasi yang sangat menakutkan pada umumnya pada anak-anak muda, minasyabab awi aktsarihim, atau mayoritas pada generasi muda. Kenapa? Biasanya al-mail illa syahwat tid dunya wal itharu lidzati wal ajlati wat takasuli anit ta'ah wal khairat wal a'mali as-solihat. Biasanya pada umur-umur tersebut, ketika bagus-bagusnya, puncak-puncak sempurnanya seorang anak, cenderung untuk mengikuti hasad, keinginan syahwatnya. Nah, makanya kalau dibilang ini anak udah begir nih, orang zaman dulu langsung kawinin, selamat, aman gitu. Perkara nanti itu anak udah gak cocok cerai, selesai, ada hukumnya. Artinya itu anak tetap berada dalam koridor syariat Islam. Daripada nanti dia jatuh ke dalam perbuatan yang gak baik, lebih baik dia dinikahkan dini. Nanti pun ada masalah, dia cerai juga sesuai dengan syariat Islam gitu. Nanti dia mau nikah lagi gitu. Dibanding itu anak nanti dari pintu ke pintu dia terus melakukan perbuatan maksiat, lebih bahaya gitu. Bahaya zaman anak sekarang, karena apalagi sekarang HP ini segala udah bisa dia video call segala macam, ngeri gitu loh. Kita nggak tahu dia di kamar ngapain, tidur kunci, terus tersebar kemana-mana kelakuan dia, udah ngeri gitu loh. Makanya orang-orang zaman dulu dan sebagian orang zaman sekarang itu anak udah lulus SMA mau kuliah, daripada nanti bermasalah di tempat kuliah di kos-kosan, kawinin aja udah. Toh banyak kok buktinya sekarang orang yang nikah sambil kuliah banyak yang selamat gitu loh. Malah bagus nikah muda. Nikah tua yang nanti malah repot. Nggak ada masalah, pernikahan dini itu bagus. Oh, nikah muda ya? Iya. Hah? Kan kalau yang 20 harus muda ya? Kalau nikah muda itu enak. Jadi anak-anaknya dia masih muda, anak-anaknya sudah pada mulai tumbuh dewasa, enak. Jadi kemana-mana jalan bareng enak gitu. Mana itu? Nah iya, jadi ketika masa muda itu, di samping dia memiliki kesempurnaan dari segala macam aspek, banyak juga yang perlu dikhawatirkan. Cenderung mengikuti hawa nafsu, ingin coba-coba, wal ithar, dan terkadang juga dia memprioritaskan lidzat tadi pada kenikmatan al-ajilah, nikmatan yang sesaat. Buat takasul, kadang bermalas-malasan, anit to'ah untuk melaksanakan ketaatan, wal khairat, dan juga malas-malasan untuk melaksanakan kebaikan, dan juga bermalas-malasan a'malis sholihat, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang soleh. Kalau masih bisa dipaksa itu anak itu. Pokoknya lebih harus hati-hati aja. Dulu takut terhadap anak perempuan, sekarang takut anak laki-laki gitu. Lebih ngeri gitu kalau punya anak laki-laki, takut gitu. Ya makanya selama kita memberikan modal benteng yang kuat dari semenjak dia belum balik sampai setelah balik, insya Allah aman.
Wa ya'izu minasyabab, dan jarang minasyabab dari seorang anak muda wujudul mustaqim, melakukan kegiatan yang istiqomah ala taat, terhadap taat, ar-raghib fil a'mal, dan menyukai perbuatan amal-amal solehah, dan menyukai tarikul syahwat, meninggalkan perbuatan-perbuatan kelezatan syahwat di dunia dan juga kelezatan-kelezatan yang sementara. Jarang anak muda yang seperti itu, jarang. Walidzalika warada fil hadis, dan karena itu ada disebutkan dalam sebuah hadis, ajaba rabbuka, sampai takjub Tuhanmu, min syabin la sabwata lahu, yang pemuda tersebut tidak menuruti hawa nafsunya, sampai Allah pun takjub. Kenapa Allah takjub? Wa ada rasuluhu, sebagaimana Rasulullah SAW menghitung fi zab'atil ladzina yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh syaban nasya'a fi ibadatillah. 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu siapa? Di antaranya seorang pemuda yang tumbuh dewasa tapi dia taat beribadah kepada Allah. Ruya, dan diriwayatkan anillahi ta'ala, disebut juga dengan hadis qudsi, annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ayyuhasyab, wahai pemuda, at-tarikus syahwatah, yang senantiasa meninggalkan kesenangan syahwatnya, min ajli, karena semata-mata karenaku, wa anta indi, dan posisi engkau, kaba'di malaikati, seperti sosok seorang malaikat. Sampai sedemikian hebatnya tuh hadis qutsinya. Ayyuhasyab, wahai pemuda, kata Allah, yang tarikus syahwat, yang meninggalkan kesenangan syahwatnya, min ajli, karena zatku, anta, kamu di sisiku seperti layaknya seperti seorang malaikat terhadap diriku. Itu levelnya tinggi banget, seperti seorang malaikat. Bagi pemuda yang meninggalkan, ya jarang. Kalau ada perlu dicari itu, buat mantu itu. Nah yang begitu-begitu biasanya nggak ada di kota-kota, biasanya di daerah. Nah, kalaupun ada, hebat di kota-kota, hebat, hidup bergelimpangan, hidup mewah. Tapi dia nggak tertarik dengan itu, wah itu udah hebat banget tuh. Jarang itu. Kalaupun ada berarti orang tuanya soleh-soleha, dan hasil yang didapatkan pun rezekinya pasti rezeki yang halal. Anaknya macam-macam, hidup bergelimpahan harta, hidup mewah, segala fasilitas, mobil ada, segala macam ada, tapi sedikit pun nggak pernah dia merasa sesuatu lebih dengan itu semua. Dia ngaji, sholat, itu udah jarang, itu mah jarang banget. Fayata'ayyanu ala syab wa yata'akkad ghayat ta'kid an yatahaffaza ala syababihi ayyuqi'ahu fi sukhtillahi wa alimi iqabihi. Maka anak muda harus menetapkan dan mengukuhkan dirinya untuk selalu menjaga masa mudanya untuk terjerumus dari perbuatan yang menyebabkan sukhtillahi, kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa alimi iqabi, dan pedihnya siksaannya, wal yaj'alahu wasilatan lahu wa sulaman musilan ila naili ridwanihi wa azmi thawabihi. Dan hendaklah masa muda itu dijadikan suatu perantara, wasilah, wasulaman, dan penyambung kepada tangga-tangga untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masa momennya itu di masa muda itu tuh ditempuh tuh, dipakai tuh. Wali yamtathila wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu ashfaqu alaina wa arhamu bina min anfusina wa abaina wa ummahatina. Dan hendaknya juga harus mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah, beliau adalah ashfaqun, orang yang paling peduli kepada kita, kepada umatnya. Karena orang yang paling arham bina, orang yang paling cinta bina kepada kita, termasuk dibanding diri kita sendiri, termasuk dibanding orang tua kita dan ibu kita kepada diri kita. Itu Rasulullah.
Rasulullah adalah sosok yang paling cinta, paling peduli, paling kasih sayang kepada kita dibanding sehebat kasih sayangnya orang tua terhadap anaknya. Kasih sayangnya Rasulullah kepada kita tuh. Haitsu yaqul igtanam khamsan qabla khamsin wallahu a'lam. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Kita lanjutkan minggu ke depan. Kita lanjutkan besok hari Ahad insya. Dan kebiasaan-kebiasaan daripada kaum Alawiyin itu biasanya di bulan Ramadan itu mereka suka membuat pengajian. Senang membuat pengajian, tidak hanya tadarus tapi ngaji setiap bulan Ramadan. Nah, kita ngikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Semoga aja apa yang kita ikuti ini juga nyambung terus kepada Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taksilu kulla hauba wa amini ra'ati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kuliti mahabbah hajiratin as-suhbah wal muslimina ajma amina rabbi yasma fadlan wajudan manna la bikisabi minna bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo Salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatu syihbi walhamdulillahi fi badi wa tanahi hamdan kasiran da'i mahabatin nasa'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke Bu Dede.